Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatun Ni'mah, NIM 202012030 dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema fungsi staffing. Langsung saja kita mulai. A. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Staffing juga merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini, dari mulai merekrut tenaga kerja, pengembangannya, sampai dengan usaha agar setiap petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Selanjutnya adalah macam-macam kegiatan staffing. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Di dalam SDM ini memiliki 3 kepentingan dalam perencanaannya. Yang pertama adalah kepentingan individu, yang kedua kepentingan organisasi, dan yang terakhir adalah kepentingan nasional. Selanjutnya adalah penarikan. Penarikan adalah suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau para calon pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai ketika para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran tersebut sudah diterima. Selanjutnya adalah seleksi. Secara umum, seleksi memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui kecakapan seseorang pegawai. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja yang cocok dengan pekerjaan dan yang dipangkunya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mendapatkan tenaga kerja tidak hanya yang cocok pada saat sekarang, tetapi tenaga kerja yang memiliki potensi untuk dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya adalah pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi gunanya adalah untuk melatih tenaga kerja agar dapat memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan. Selanjutnya adalah pemberian balas jasa dan penghargaan. Pemberian balas jasa yang layak kepada tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir, yaitu untuk memajukan atau pengembangan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain. Yang terakhir adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Selanjutnya adalah perencanaan SDM. Ada 4 langkah pokok perencanaan SDM, yaitu untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan, untuk pengadaan seleksi dan pemberhentian, dan yang terakhir adalah untuk pengembangan. Untuk menyelesaikan langkah-langkah ini harus dipertimbangkan 2 faktor, yaitu yang pertama, rencana strategi dasar organisasi beserta tujuan-tujuannya serta taktik untuk membuatnya. Dan yang kedua adalah perubahan lingkungan. Macam-macam jenis kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi. Yang pertama adalah kebutuhan akan tenaga kerja staf atau manajerial. Dan yang kedua adalah kebutuhan akan tenaga operasional. Komponen perencanaan SDM, tujuannya adalah perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, organisasi, dan kepentingan nasional. Selanjutnya, perencanaan organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. Selanjutnya adalah syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengalaman luas mengenai job analisis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. Yang keempat,
harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Dan yang terakhir adalah mengetahui secara luas peraturan dan kebijakan perburuan pemerintah. D. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang paling penting dalam proses rekrutmen adalah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokal, atau pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagian operatif pernyataan ini dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagian manajerial dinamakan position description. Selanjutnya, yaitu sumber tenaga kerja. Macam-macam sumber tenaga kerja yang ada yang dapat ditarik untuk mengisi lowongan kerja yang ada dalam organisasi, yaitu ada dua, yaitu sumber dari alam dan sumber dari luar organisasi. Yang pertama, sumber dari alam meliputi 4, yaitu 1. Pengangkatan atau promosi, yang kedua, pemindahan atau transfer, yang ketiga, penataan atau upgrading, yang keempat adalah taman atau sanak family karyawan sendiri. Dan yang kedua adalah sumber dari luar organisasi yang dapat ditarik dengan cara, yang pertama, pasang iklan. Yang kedua, menghubungi lembaga pendidikan. Yang ketiga, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain. Yang keempat, menghubungi kantor tenaga kerja. Yang kelima, menghubungi serikat buruh. Dan yang terakhir adalah sumber-sumber lain. Selanjutnya, yaitu seleksi. Beberapa macam teknik seleksi yang dapat dipergunakan untuk calon-calon pelamar ada 2 metode, yaitu yang pertama metode gawang berantai. Metode ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan oleh suatu organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah metode kompensatori. Ini adalah metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pertahapan. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari seleksi. Contoh metode ini adalah seleksi mahasiswa baru model Sipenmaro. Pada umumnya proses seleksi adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pengisian formulir, 2. Tes psikolog. Tes psikolog meliputi 4 macam, yaitu tes IQ, kecakapan, kejuruan, dan kepribadian. Selanjutnya yaitu tes wawancara, dan yang terakhir adalah referensi. Selanjutnya, pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi, karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan organisasi melalui bentuk organisasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan rekan kerjanya. Selanjutnya adalah latihan dan pengembangan. Banyak cara untuk melatih pegawai dalam suatu organisasi, diantaranya adalah dengan pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Dan yang kedua adalah pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Pelatihan di luar tempat kerja meliputi 9 macam. Yang pertama adalah self study atau belajar sendiri. Yang kedua, tugas belajar. Yang ketiga, upgrading. Yang keempat, magang. Yang kelima, coaching. Yang keenam, perputaran jabatan. 7. Permainan peranan. 8. Seminar rapat-rapat dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah vestibular school. Selanjutnya adalah balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan
karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Pemberian balas jasa adalah penentuan besarnya gaji atau upah, tunjangan-tunjangan, dan intensif. Wujud kompensasi ada 3, yaitu 1. Uang. Uang meliputi gaji dan upah, tunjangan, serta bonus. Yang kedua adalah natura. Natura meliputi beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, serta lain-lain. Dan yang terakhir adalah kenikmatan. Kenikmatan meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada suatu pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upahnya. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasa. Keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat. Tujuan promosi adalah untuk mengisi jabatan yang lowong. Yang kedua, untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya yang lebih tinggi lagi. Syarat-syarat promosi yaitu: pertama, ada formasi. Yang kedua, yang bersangkutan cakap atau berprestasi menonjol. Macam-macam promosi yaitu: yang pertama, dasar keterampilan atau merit principle, yaitu mempromosikan pegawai melalui pembuktian kecakapan pegawai tersebut, biasanya melalui ujian secara objektif. Yang kedua adalah dasar senioritas atau seniority principle, yaitu mempromosikan pegawai yang didasarkan pada lamar kerja pegawai yang bersangkutan. Semakin lama pegawai bekerja, semakin banyak pengalaman pegawai tersebut, sehingga yang bersangkutan dipandang mampu mengenai pekerjaan atau jabatan yang lebih ke atas lagi, atau yang lebih di atasnya. Dan yang terakhir adalah dasar teman atau spoil system, yaitu pegawai yang akan dipromosikan dipilih dari mereka yang masih memiliki hubungan family, teman dekat, atau yang sealiran dengan pimpinannya. Yang selanjutnya adalah transfer. Yang dimaksud dengan transfer atau pemindahan pegawai adalah usaha untuk meningkatkan kembali ke pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keputusan kerja karyawan setinggi mungkin dan prestasi kerja yang setinggi mungkin. Ada 2 alasan pokok transfer. Yang pertama, karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan. Hal ini biasanya disebabkan oleh karena merasa tidak dapat bekerja dengan pegawai lain, merasa tidak cocok dengan pekerjaannya yang sekarang, lingkungan kerja yang tidak memungkinkan pegawai, dan terlalu lama memegang jabatan itu sehingga terjadi rasa jenuh. Dan yang kedua adalah karena keinginan dari pimpinannya sendiri. Selanjutnya yaitu PHK. PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawan. Alasan pemutusan hubungan kerja adalah: yang pertama, permintaan pegawai sendiri. Yang kedua, keputusan perusahaan atau organisasi karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib atau urusan disiplin pegawai. Yang ketiga adalah pegawai meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah telah habis jangka waktu kontrak kerjanya, seperti disebutkan dalam sebuah perjanjian kerja bersama sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan pensiun. Pensiun yaitu memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengajarkan peremajaan pegawai sehingga prestasi kerja tetap tinggi. Yang kedua,
pegawai yang bersangkutan sudah berusia lanjut sehingga prestasi kerjanya sudah mulai menurun, tidak seperti awal. Selanjutnya, pegawai menderita cacat yang tidak memungkinkan pegawai untuk bisa bekerja dengan normal kembali. Dan yang terakhir adalah posisinya akan digantikan oleh pegawai yang lebih bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.